Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu berkata sapa kaumnya Nabi Isa dari Antiokhia, Rabbuna ya'lam, Rabbuna utawi pangeran kita itu ya'lamu mengetahui sapa Rabbuna. Jarin majral qasam, lafad qalu Rabbuna ya'lamu iku jarun berlaku majral qasam ing panggonane sumpah. Wazida ta'kidu bihi, wazida lan ditambahkan apa ta'kidu memperkuat bihi kelawan lafad Rabbuna ya'lamu. Wabila milan kawan lam alama ing atase barang qablahu kang saturunge Rabbuna ya'lamu. Inna ilaikum lamursalun, atas itu biasanya ila musnain, terus kemudian qalu inna ilaikum mursalun. Biziyadatil ingkari, untuk nambahi ingkar di belakangnya ini alama qablahu. Biziyadatil ingkari karena nambahi ya semakin bertambahnya keingkaran. Biziyadatil ingkar karena tambahi ingkar semakin bertambahnya ingkar. Biziyadatil ingkar fi inna ilaikum lamursalun, ing dalem inna ilaikum lamursalun satu meneh ingsun Allah, satu meneh ingsun, ya betul, satu meneh ingsun Allah ilaikum maring sira kabeh. Ya bukan inna satu meneh kita Nabi Isa dan seluruh para rasul itu ilaikum maring sira kabeh iku lamursalun, yaktine diutus kabeh. Wa ma alaina ora ana iku alaina ing atase kita illal balagu, kecuali balag itu menyampaikan al-mubinu yang jelas. Jadi dalam ayat ini, surat Yasin ini memberikan penegasan qalu ma antum illa basyarum mithluna. Jadi seorang nabi, rasul itu adalah basyar. Basyar itu artinya adalah manusia, manusia. Jadi bukan dari makhluk selain manusia. Yang diutus sebagai seorang rasul itu adalah basyarun. Karena yang akan diberi risalah itu menungso, yang akan menjadi objek untuk menerima terhadap risalah itu adalah manusia. Sing ditoto, sing dibina, sing diberikan syariat itu, mukhatabnya itu adalah, mukallafnya itu adalah manusia. Maka yang menjadi rasul itu manusia, bukan malaikat, bukan jenis makhluk yang lain. Penyambung. Karena seseorang hanya akan bisa menjelaskan sesuatu ketika dia juga terlibat dan mengalami sesuatu itu. Jadi kalau malaikat menjadi rasul, ya tentu tidak nyambung, gitu kan? Tidak connect dengan kondisi dan kebutuhan manusia. Malaikat dia tidak makan, dia tidak minum, kan tidak mungkin menjelaskan syariat tentang makan dan minum. Dia tidak, malaikat itu tidak perlu seorang istri, tidak perlu seorang suami, karena dia tidak tahu, tidak perlu adanya kebutuhan untuk perkawinan, maka ya tentu tidak bisa untuk menjelaskan. Jadi ketika yang menjelaskan, yang menyampaikan itu orang yang sama gitu ya, itu tentu jauh lebih mudah untuk bisa diterima. Yang kedua, bisa memahami terhadap kondisi orang yang
sedang diberikan syariat atau risalah itu. Maka in ana illa basyar. Jadi, tapi mereka ini tidak mau gitu loh ya, karena memang sudah menentang, sudah menolak, maka bikin mereka itu, saya mau beriman kalau yang jadi rasul itu malaikat, bukan kamu gitu. Kamu sama dengan saya gitu ya. Jadi kata kunci itu karena ada kesombongan gitu ya, kesombongan, perasaan ego yang begitu besar terkait dengan perasaan dirinya hebat itu, lalu menjadikan menolak kebenaran apapun yang dibawa oleh seorang rasul, meskipun dikasih mukjizat, jadi penjelasan. Tapi itu tadi logikanya, nggak mungkin kalau yang namanya rasul itu bukan manusia gitu. Makanya dalam dunia pendidikan, dalam dunia edukasi, nyambungnya frekuensi, nyambungnya gaya belajar, kalau dalam istilah MIR itu ya, dalam istilah multiple intelligence, nyambungnya gaya belajar itu menjadi sesuatu yang menentukan, menjadi kunci lah gitu ya. Oke, jadi saya katakan ma'ana illa in antum illa basyarun mislukum. Jadi kalau tadi ini kalimatnya di dalam Al-Quran ini adalah qalu ma antum illa basyarun mithluna. Qalu ma antum illa basyarun. Jadi mereka mengatakan, oh kamu ya podo mbek aku ya, podo mangane kemangane, podo iso mangkele, podo iso sakitnya saja kok kamu jadi rasul. Lalu mereka menggunakan logika tadi ini. Di dalam ayat yang lain dikatakan, ya kalau malaikat yang jadi rasul saya mau beriman lah gitu ya. Tapi itu kan logika yang sombong, bukan karena logika rasional sesungguhnya. Nah, kenapa Allah basyar tadi ini? Karena kondisi menungso, kalau menungso itu ya menjelaskan harus sama lah gitu, harus sama. Makanya kalau perbedaan terlalu jauh, guru yang sudah terlalu tua itu kayak nyambung dengan lain. Dari segi umur saja kadang sudah tidak klik ya, nggak nyambung. Ya, makanya zaman itu punya gaya tersendiri, punya model tersendiri, punya pilihan tersendiri. Setiap waktu, setiap zaman itu pasti dia punya kondisi dan punya waktu itu. Ya ada jarak. Podo menungsore dengan cara yang berbeda itu sudah lain. Ya. Podo menungsore dengan kultur yang berbeda, latar belakang kondisi sosial, kondisi daerah, geografis yang berbeda, itu sudah bisa ada perbedaan. Karena tetap pengaruh eksternal dalam diri manusia itu tetap ada. Dulu mondoke nondi, lalu kemudian ngaji nondi, gurune sopo, kiai sopo, masing-masing perbedaan kiai, perbedaan lingkungan pesantren itu bisa berpengaruh untuk terjadinya perbedaan pemikiran atau gaya belajarnya. Jadi kalau ditanya kenapa harus basyar yang menjadi rasul, karena frekuensi tadi, karena kesamaan terhadap segala kebutuhan dan keadaan. Maka Nabi pun didesain terkadang harus lupa gitu ya. Lupa itu bukan maksiat, lupa itu bukan dosa, maka boleh lupa Nabi itu. Nabi kadang dibuat lupa, kenapa? Karena umatnya nanti sering lupa juga gitu. Kalau Nabi kan lupa sekali dua kali untuk syariat, ya. Menungsonya kan sering kali, sehingga perlu model, perlu contoh yang namanya ketika sholat itu lali kayak apa gitu kan, harus melakukan apa, itu kadang harus seperti itu Gusti Allah itu. Artinya harus ada apa yang disebut dengan tadi ini. Jadi saya katakan bahwa setiap bentuk dakwah apapun ya, penyampaian sesuatu materi ya harus nyambung gitu. Kalau nggak nyambung, nggak punya perasaan yang sama. Makanya saya katakan seringkali wong ngulang kui harus memahami terhadap sing dulang itu sopo, kondisi zamannya kayak apa gitu ya. Lalu pilihan kultur, pilihan budaya, pilihan selera yang berkembang itu kayak apa gitu. Kontekstual ya, kondisional itu menjadi sangat penting ya, menjadi sangat penting. Maka Nabi mukjizatnya itu berbeda-beda loh ya. Setiap rasul itu dia mukjizat itu sangat kontekstual. Nabi Isa itu karena lahir di tengah kemampuan teknologi medis, teknologi tentang pengobatan yang luar biasa. Kalau Nabi Musa itu sihir,
Jadi yang namanya sihir, permainan sihir itu sangat di mana-mana, kekuatan ahli sihir itu banyak gitu ya. Lalu kemudian Nabi Isa juga diberi kemampuan itu. Sakharoh itu kelompok tim sihirnya Fir'aun itu lengkap itu mensihir. Mensihir itu menaklukkan kepada semua orang dengan kekuatan yang di luar logika. Di luar apa? Logika. Setiap Nabi itu punya itu. Kalau seperti Nabi sebelumnya berbeda lagi gitu. Nabi Sulaiman gitu. Karena dihadapkan dengan kekuasaan, arogansi kekuasaan seorang ratu, lalu banyak orang yang juga punya kemampuan yang, maka lalu kemudian diberi kemampuan untuk bisa mendengar, bisa berbicara dengan binatang dan seterusnya. Bahkan kemampuan untuk menaklukkan jin guna melayani terhadap kebutuhan kerajaan, sampai bisa memindahkan kerajaan dalam waktu yang sangat singkat. Sekedip mata ketemu dia, tiba-tiba kemudian dia sudah datang. Jadi apa ya, setiap nabi dia punya zamannya, dan setiap nabi punya model mukjizat yang berbeda. Nabi Muhammad mukjizat terbesarnya adalah pada Al-Quran. Jadi tidak pada aspek yang sifatnya seperti nabi-nabi terdahulu gitu ya. Karena kalau mukjizat seperti itu, model sesuatu yang luar biasa, yang aneh itu sekali hilang. Yang namanya mukjizat. Tapi kalau Al-Quran yang dibangun itu logika manusia. Yang hari ini kita katakan logika, kita mengatakan mustahil, hari besok dengan kemampuan itu bisa menjadi jais. Dulu kita berpikir orang mustahil lah, telepon pakai tanpa apa namanya, kabel. Orang bisa telepon tanpa ini. Sekarang sudah bisa, gitu ya. Karena yang dibangun ini, kita justru diberikan kekuatan secara ilmiah, logika kita ini diperkuat untuk menjadikan sesuatu yang nggak masuk akal itu menjadi apa? Masuk akal. Karena masuk akal dan tidak itu karena persoalan kebiasaan. Kemampuan kita untuk menemukan wis biasa apa orang wis ketemu apa enggak gitu kan ini. Sekarang semuanya sudah mungkin. Kita sudah bisa berbicara, bahkan sudah mulai orang bisa ngomong bisa kirim makanan, mungkin bau makanan paling tidak gitu ya. Suwi-suwi bisa ngomong ya. Bisa kirim ambune sate gitu ya ketika lewat HP gitu ya. Tapi rasa pelok makan, ya makan itu gitu. Ya artinya bahwa mukjizat memperkuat logika itu jauh bukan hanya sekedar menampakkan sesuatu yang luar biasa, tapi yang sesuatu yang mustahil, yang kita anggap tidak mungkin, tidak logis, di luar nalar bisa menjadi nalar, sesuatu yang bisa. Dan itu panduannya adalah Al-Quran. Nah itu jadi yang dibangun kemampuan logika, karena keunggulan manusia itu di logika itu. Ya, kalau orang tertarik dengan agama melalui sebuah ilmu itu jauh lebih kuat ketimbang orang diberikan kejutan dalam bentuk sesuatu yang berupa yang aneh-aneh, yang luar biasa tadi itu ya. Ketika dia memahami agama dengan keyakinan yang kuat, dengan adilah yang kuat, itu jauh lebih kuat. Jadi saya ulangi, yang jadi Rasul itu siapa? Manusia. Kenapa? Harus terkoneksi, harus sama, harus satu frekuensi, kudu podo, kudu iso ngerasakno. Lalu memahami terhadap kondisi zaman, kondisi perkembangan. Nah, orang ulang itu sama, karena kamu ini adalah Rasul-Rasul kecil gitu ya. Kalau Rasul itu menerima langsung dari Allah dan lalu menjabarkan, menjelaskan, kita sama punya tugas untuk menjelaskan agama. Cuman udah pakai wahyu langsung ke Gusti Allah kan. Itu segarai ruwet ya itu kan. Kita belajar ini lalu menyampaikan, kita belajar tentang hukum sunnatullah ini kita sampaikan dalam bentuk ilmu. Nah, menyampaikan itu juga diperlukan adanya kemampuan untuk memahami, beradaptasi, konektivitasnya, gaya belajarnya kudu podo. Ojo sampai lalu terjadi gap, jangan terjadi gap. Maka saya katakan guru itu harus menjadi anak,
harus memaksakan diri untuk masuk pada dunia anak. Jangan anak dipaksa masuk dunia kita. Kalau anak kita paksa masuk dunia kita, pasti gagal. Tapi jadilah kita, ketika di depan murid, kita ini seperti harus masuk pada dunia mereka. Meskipun terkadang kita ini memaksa gitu kan. Biasa sudah sarjana dengan kekuatan apa istilahnya, seorang dengan gelar akademik yang tinggi, doktor, profesor itu, bahkan hanya sekedar S1, sarjana S1, kadang untuk berbicara dengan masyarakat itu tidak punya kemampuan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memaksa diri, menurunkan ego, menurunkan kesombongan keilmuannya, kecongkaan ilmiahnya untuk masuk pada dunia masyarakat. Dan kegagalan itu diawali dari situ, ya. Kegagalan kita melakukan komunikasi itu berarti kegagalan kita untuk melakukan proses-proses berikutnya, lanjutan project, gerakan apapun ya, proyek-proyek kita, usaha-usaha kita itu rasanya koyo nggak mungkin bisa kalau tanpa kita masuk pada dunia mereka. Kalau wali-wali dulu itu betul-betul masuk pada dunia ini, wayang ya melok wayangan, ini sebenarnya kan karena basyarun manusia dan lalu memahami tentang kemanusiaan. Makanya kenapa Nabi Isa itu disalahpahami menjadi anak Tuhan, karena Nabi Isa itu apa ya, basyariahnya itu kurang. Lebih banyak Nabi Isa itu tidak terlalu koyok menungso, banyak hal yang tidak seperti manusia, tidak kawin, Nabi Musa puasa terus gitu ya, lahirnya juga tanpa seorang ayah, kan gak koyok menungso pada umumnya. Maka Nabi Isa itu dipahami sebagai Tuhan, sampai Gusti Allah itu bertanya, Ustaz, kamu kok dijadikan mereka Tuhan itu, kenapa kamu ini ya? Sampai Gusti Allah kayak cara kasarannya gojloki gitu, gojlok pada Nabi Isa itu. Mereka ya Allah, panjenengan lebih tahulah mereka yang menjadikan kami Tuhan, karena dia berada dalam wilayah yang tidak, yang minim kemanusiaannya, apa ya, minim sifat-sifat kemanusiaan dalam batas minimal. Ya makanya kadang perlu. Kenapa Nabi terkadang harus makan bersama, kadang Nabi harus berdarah-darah ketika beliaunya perang, kadang harus kalah, karena untuk menunjukkan Nabi itu basyar, menungso, tapi manusia dengan kualitas yang berbeda gitu lah ya, dilindungi oleh Allah di ini. Tapi perlindungan itu tidak menghilangkan terhadap kondisi-kondisi kemanusiaan, paham ya? Sehingga jadi guru harus utuh memahami, kita menjadi seorang dai harus utuh memahami kepada ini menungso. Dia juga ada capeknya, dia juga ada perasaannya, dia juga kompleks gitu ya. Maka pemahaman saya katakan menjadi sangat penting. Sama dengan kita di dalam keluarga, harus ada pemahaman tadi saya katakan ya, bahwa pasangan kita itu basyarun, yang di situ ada unsur-unsur, ada kondisi-kondisi kemanusiaan yang harus tetap kita pahami. Dan bisa kita memaksa, kita harus masuk pada dunia seorang istri harus bisa masuk pada dunia, dan dunia ketika sudah klik itu baru lalu kemudian bisa menjadi sesuatu yang sakinah itu dalam bahasa Al-Quran. Jadi sekali lagi ketika ditanya kenapa basyar, yang itu digugat oleh orang kafir, karena kenapa menggugat? Karena kesombongan, dia ingin malaikat yang jadi rasul. Padahal itu adalah logika yang sangat terbalik. Manusia itu apa? Rasul tetap manusia apa? Basyar. Karena tadi saya katakan harus betul-betul nyambung. Nah kita ini sebagai orang yang oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi dikatakan sebagai warasatul anbiya, yang meneruskan risalah, maka harus berada di dalam posisi yang basyar. Seringkali kita sering gagal memahami tentang manusia, yang terpenting itu ya, kita seringkali gagal dalam hidup ini karena kita seringkali gagal. Mungkin kita jangankan kok memahami orang lain, memahami diri kita saja kita tidak paham kok gitu. Sajanya aku ini opo to, sopo to, potensi watak saya itu apa gitu ya. Kadang orangnya marah-marah, enggak kok saya ini sabar ya, saya ini orangnya ya gak kerasa gitu. Makanya Pungjo istilah ngerayangi awake dhewe, muhasabah, melakukan introspeksi itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya kita tahu diri itu tahu memahami terhadap apa? Diri kita. Tidak ada sesuatu perasaan yang melebihi.
dari batas apa yang kita miliki. Pemahaman pada diri itu menjadi penting supaya kita bisa kerjasama, bisa saling menghargai, bisa saling gitu ya, bisa saling mensupport, bisa saling melengkapi, itu karena ada pemahaman diri yang benar. Oke, itu tadi ayatnya itu. Saya mengambil pada poin ma antum illa basyarum misluna yang digugat itu. Yang kedua, saya katakan setiap nabi dia tetap masuk pada dunia umatnya, pada dunia zamannya, pada kondisi zamannya. Dia tidak berada, nyatanya mukjizat itu semua podo ya. Semua mukjizat nabi itu sama dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Oke, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Besok kita artikan al-balaghul mubin. Balag balighun muballighun. Ya. Di mana posisi dan tugas Rasul, posisinya seberapa, tupoksinya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa zidna husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-kitab. Allahumma salli ala Muhammad.